masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Aparat kepolisian Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, dan Polres Pemalang serta TNI Kodim 0710 Pekalongan Senin malam melakukan patroli merazia kerumunan massa di tempat umum. Mereka yang kaget dengan kegiatan ini langsung kalang kabut melarikan diri. Aparat Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, dan Polres Pemalang serta TNI membubarkan kerumunan massa yang ada di sejumlah lokasi. Mereka yang ketakutan kalang kabut melarikan diri menghindari petugas yang datang. Polisi dan TNI memberikan sosialisasi terkait bahayanya berkerumun di tempat umum di saat pandemi corona. Setelah itu, polisi bergerak ke Tugu 0 km Kabupaten Pekalongan dan kembali mendapati gerombolan pemuda yang merupakan pelajar sekolah menengah atas. Kapolres Pekalongan AKBP Aris Triyunarko mengatakan razia kerumunan ini merupakan perintah Kapolri dan Presiden Jokowi agar masyarakat berdiam diri di rumah dan social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak bisa di rumah terlebih dahulu namun tetap hidup sehat. Bila ada masyarakat yang berada di luar rumah, yang nongkrong-nongkrong atau tidak ada kegiatan, supaya untuk kembali ke rumah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang penyebaran virus corona sangat cepat, sehingga kita untuk menghimbau masyarakat supaya tidak ada kegiatan, supaya balik ke rumah sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden untuk berdiam diri di rumah agar penyebaran virus corona ini tidak semakin banyak menyebar di masyarakat. Selain keramaian, polisi juga merazia tempat yang diduga menjadi ajang berkumpul anak-anak seperti warnet. Mereka yang tidak mempunyai kepentingan mendesak bisa pulang terlebih dahulu. Petugas memasang maklumat Kapolri agar warga menaati peraturan pemerintah agar tetap di rumah dan tidak melakukan kegiatan keramaian. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Kesadaran akan bahayanya virus COVID-19 membuat perangkat desa dan Karang Taruna di Kabupaten Pekalongan melakukan langkah antisipatif. Mereka menyemprot disinfektan ke fasilitas umum hingga rumah-rumah warga. Kepala Desa dan perangkat di Desa Sumur Jomblang, Bogo, Kabupaten Pekalongan melakukan penyemprotan ke fasilitas umum. Dimulai dari balai desa, kemudian berlanjut ke musola dan rumah-rumah warga. Penyemprotan juga dibantu Karang Taruna Desa dan Kecamatan. Petugas menyemprot semua sudut-sudut bangunan hingga tempat wudhu yang ada di musola. Penyemprotan mandiri ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Meskipun ada satu warga yang sudah positif corona di RSUD Keraton, Kepala Desa Sumur Jomblang Pogo, Edi Suyitno, meminta warga tetap hidup sehat. Dikarenakan yang positif COVID-19 merupakan warga ber-KTP Jakarta. Nah, ini mumpung kita masih belum terpapar, ibarat kita sebelum hujan kita sudah payung, Mas. Jadi agar nanti masyarakat kami benar-benar terlindungi, benar-benar sehat dari ancaman bahayanya virus COVID ini, corona ini. Jadi kami langkah ini adalah kami tempuh bersama dengan Mas Purwadi selaku pembina Karang Taruna dan juga kebetulan Karang Taruna Kecamatan bekerjasama untuk menggerakkan perangkat desa kami agar benar-benar proaktif memberikan rasa aman, rasa nyaman dan terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa nanti sekaligus kita sosialisasikan agar benar-benar menaati peraturan pola hidup sehat dan bersih. Penyemprotan secara mandiri ini membuat masyarakat sadar akan menjaga kebersihan. Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Geger penyebaran virus corona atau COVID-19 menyentuh banyak sendi-sendi ekonomi, salah satunya di tingkat okupansi kereta api. Okupansi penumpang kereta api Daop 4 mengalami penurunan drastis akibat COVID-19 ini, bahkan penurunannya hingga 23%. Hal ini diungkapkan oleh manajer Humas Daop 4 Semarang, Kris Biantoro. Disebutkan, data pertanggal 22 Maret, okupansi penumpang dari data rata-rata per hari, 17.440 penumpang. Sekarang penumpang naik rata-rata 13.385 penumpang per hari. Selain itu pembatalan tiket juga mengalami lonjakan, yakni mencapai 275% hingga tanggal 22 Maret kemarin. Dari awalnya hanya 213 pembatalan, kini menjadi 799 pembatalan tiket. Dia menambahkan PT KAI juga mengurangi pemberangkatan kereta api jarak menengah dan jauh
karena jumlah okupansi yang menurun. Masyarakat yang sudah terlanjur membeli tiket bisa membatalkan melalui KAI Akses. Kepada penumpang yang akan membatalkan tiket mulai tanggal 23 ini hingga tanggal 29 Mei itu akan dikembalikan penuh dengan prosedur atau syarat berlaku, terkecuali bila penumpang tersebut memang hendak berangkat kemudian dinyatakan tidak layak untuk melakukan perjalanan karena suhu badannya atau suhu tubuhnya 38 derajat Celcius, itu akan dikembalikan penuh saat itu juga. Dan saya berharap kepada para penumpang atau pengguna yang akan membatalkan tiketnya bisa menggunakan KAI Akses dengan syarat yaitu akunnya yang didaftarkan tentunya sama, biarpun pembeliannya tidak lewat KAI Akses. Asal akunnya sama dengan KAI Akses bisa dilakukan. Seperti itu. Suasana stasiun Poncol sendiri terlihat lengang. Tak banyak penumpang yang berangkat dari salah satu stasiun di kota Semarang ini. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Kulit rambutan diolah menjadi hand sanitizer. Tunggu setelah jeda berikut ini.